Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, jumpa lagi dalam Blessing Night Online. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita semua di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Di sana berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mau ingatkan bagi setiap kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah bersyukur. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Mengucap syukur. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang saat ini sedang terjadi, tetap percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Seperti pujian ini, biarlah menguatkan setiap kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Oh, haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setiamu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau yang setia, Kau yang mengasihi kami, Kau yang mencintai setiap kami. Kami memuji, kami bersyukur. Memuji, kami naikkan syukur bagi-Mu yang layak terima segala pujian. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Oh, Kau setia, Kau yang selalu menopang hidup kami. Melewati setiap lembah kelam, melewati setiap pencobaan, Kau setia Tuhan. Kami percaya padamu, tak sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau setia, Kau setia selama-lamanya. Yesus Tuhan, oh, sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami memuji nama-Mu. Tiada lain, tiada alasan bagi kami tidak bersyukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Baik, Kau setia Tuhan. Oh, segenap hati kami memuji, segenap hati kami menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Kau Bapa yang setia bagi setiap kami. Sebab itu kami tidak berhenti mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur untuk apa yang akan Tuhan kerjakan di masa depan kami. Terima kasih. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, baru saja kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk pekan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja setiap hari memberikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 21.00 atau jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di Gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap Minggu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti protokol yang sudah disiapkan. Untuk Minggu 1 November 2020, ibadah disertai perjamuan suci. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, dipersilakan mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Roti dapat digantikan dengan roti tawar atau kue kering. Anggur dapat digantikan dengan minuman yang berwarna merah, sirup atau teh. Yang terpenting bukan simbolnya, tetapi makanannya. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan sebab kasih dan setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sebagai tanda rasa syukur kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memberi, mari bersama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Sekian pengumuman yang saudara saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kebaikan-Mu, anugerah-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah secara online di ibadah Blessing Night,
Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kesaksian pada malam hari ini. Kami percaya biarlah kesaksian yang hidup yang asalnya daripada-Mu ini Tuhan. Dapat menguatkan kami, dapat menyadarkan kami. Dan akan membuka mata rohani kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa melihat Engkau, kami senantiasa melihat anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa penyertaan-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati narasumber pada malam hari ini, berkati ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, kuat dan tetap untuk bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian atau talk show bersama dengan narasumber yaitu dari Jemaat GBI Keluarga Allah Blessing, ada Ko Andre di tempat ini. Shalom Ko Andre. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ko Andre ini adalah jemaat dari GBI Keluarga Allah Blessing yang pekerja, diaken juga ya, dan juga salah satu wakil dari PEKA, PEKA ya kan. Jadi banyak kesaksian yang saya sudah tahu dari Ko Andre, tapi hari ini tidak ada salahnya Ko Andre untuk membagikan kepada seluruh jemaat. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ko Andre. Shalom buat saudara-saudara terkasih. Nama saya Andreas Mingrunal, tapi biasa dipanggil Andre di sini. Saya berjemaat di sini udah mulai tahun 2012 sampai awal 2012. Saat ini saya beristri 1, anak saya ada 5. Oke. Dan pekerjaan saya ya saat ini saya bekerja sebagai marketing ya. Saya keliling di bidang pecah belah dan plastik. Setiap hari masih keliling kok, masih aktif? Saya setiap hari keliling tiap minggu. Jadi saya tiap hari Selasa berangkat, nanti Jumat pulang. Gitu, tapi Minggu tetap beribadah ya, enggak pernah absen? Saya pokoknya kemanapun Sabtu harus pulang. Karena saya Minggu harus selalu buat Tuhan. Nah, Minggu Meskipun pun saya dulu di Singapura pun sebetulnya juga kepingin malam mingguan, tapi Sabtu mesti pulang. Oh gitu ya. Minggu pun tetap ini ya, 3 kali ibadah ya. 3 kali ibadah pagi, ibadah di GBI Keluarga Blessing kan ada 3. Ya. Jam 9, jam 11 dan jam 5. Ya. Itu ikut 3-3-nya ya Ko ya? Saya 3-3-nya selalu hadir. Buat saya karena dulu waktu kita sama-sama di TP, kita kan seharian di gereja ya. Terus saya juga bersyukur sama Tuhan itu saya 1 minggu sudah boleh beraktivitas di luar. Dan itu waktu yang sudah cukup Tuhan berikan pada saya. Jadi Minggu saya usahakan ya saya selalu di gereja, bukan sok rohani ya, tapi enggak tahu ya itu timbul dari hati saya sendiri. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan juga Ko Andre ini kalau mungkin Bapak Ibu mendengarkan Bu Valentina atau Pak Gembala ataupun saya, Ko Andre ini juga yang pada saat online, ya online ibadah online yang pada saat PSBB, itu yang pada saat ibadah hari Minggu udah pakai batik, udah pakai jas, selalu ada tempat duduk, betul nggak Ko Andre? Iya betul itu saudara. Kenapa kok melakukan seperti itu? Gini ya saudara ya, waktu pertama kali ibadah online ya, saya pakai baju biasa. Tetap saya duduk sih ngajak anak-anak, cuma saya pakai baju biasa pastor. Cuma saya kok gimana ya, saya pakai baju biasa itu saya merasakan itu saya nggak ibadah, saya nonton ibadah. Terus nggak tahu kok tiba-tiba Minggu waktu ibadah lagi kok saya kepingin pakai baju rapi. Jadi saya bilang sama istri saya, sama bilang anak-anak, ayo kita pakai baju rapi. Jadi kita ini ibadah loh, kita nggak nonton ibadah loh ya. Jadi saya usahakan tiap ibadah online saya selalu pakai baju rapi, bukan saya ini ya nggak tahu itu pokok udah keluar dengan sendirinya sih, saya nggak tahu itu dari mana. Jadi saya itu selalu pakai baju rapi. Jadi anak-anak saya kumpulkan, saya bangunin pagi, porsi seadanya saya susun sampai Alvaro pun. Jadi saya sudah nggak terganggu dengan apa-apa, saya benar-benar waktu itu memang ibadah. Oke, tepuk tangan yang meriah. Yang mengikuti ibadah online ini harus ditiru Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau apalagi kalau ibadah belum mandi, fokusnya
bisa kemana-mana gitu ya. Oke, Bapak Ibu dalam Tuhan, kita bulan ini masih membahas mengenai damai sejahtera. Oke, damai sejahtera. Nah, kenapa saya memanggil Ko Andre untuk memberikan kesaksian? Karena firman Allah berkata bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan itu berbeda dari apa yang dunia berikan. Ya, betul. Kalau dunia berikan sementara, tapi apa yang Tuhan berikan itu kekal untuk selama-lamanya. Nah, Ko Andri ini memiliki kesaksian bagaimana Ko Andri mencari damai sejahtera itu di luar Tuhan. Ya, masa lalunya bagaimana, nah mungkin juga jemaat pasti pernah dengar juga dari Pak Gembala. Ya, ini Andri pernah mengalami dan sebagainya. Nah mungkin Ko Andri bisa saksikan bagaimana Ko Andri mencari sesuatu di luar sana tapi justru mendapatkan kekosongan. Silakan. Ya, pertama kali saya bersyukur sama Tuhan ya saudara. Dulu saya memang hidup saya sudah gak karu-karuan. Dulu memang saya pernah menikah, terus saya sempat cerai, tapi waktu itu memang belum di dalam Tuhan ya seperti gitu ya pastor, jadi kita melihat masalah kita. Itu ke gereja masih dugem ya? Ya, terus waktu itu saya jauh dari anak saya, habis gitu nggak pernah ketemu anak saya, hidup saya stres karena saya masih di dunia, larinya saya pelampiasan ke dugem. Jadi tiap malam saya selalu pakai narkoba jenis apa sudah saya pakai semua, sampai yang disedot pakai hidung sudah saya pakai. Sabu, diskotik itu udah makanan tiap malam. Jadi waktu itu saya sih mau apa aja saya waktu itu bisa. Saya mau kemana saya bisa, saya mau beli apa saya bisa, tapi saya nggak ada damai sejahtera. Jadi jujur saya sudah pernah juga nikah lagi, akhirnya saya juga sering berantem sih ya, soalnya kita nggak ada damai sejahtera. Jadi kita selalu ada apa dikit ribut. Kita uang punya waktu itu, duit ada, semua ada, tapi damai ini nggak ada. Jadi kesenangan itu ya cuma kesenangan duniawi pastor. Jadi tiap malam kehidupan ya cuma foya-foya. Terus waktu itu suatu ketika habis menikah, terus kita bersepakat ke gereja, cuma ke gereja ya buat main-main aja pastor. Oke, ya saya tahu karena Ko Andri ini pertama kali ke gereja juga saya tahu juga. Oke, terus. Waktu ke gereja saya selalu duduk di bangku yang deretan sini tapi yang di belakang. Nah itu tiap ke gereja, datang pulang ke gereja berangkat dugem, makan terus berangkat dugem. Jadi kadang pulang dugem ke gereja. Terus nggak lama kemudian waktu puji-pujian saya duduk di belakang itu seperti ada tangan Tuhan ya. Tangan ini seperti di kepala, jadi saat puji-pujian itu saya nangis terus. Saya terus nangis sampai ada khotbah pun saya tetap nangis saja kayak habis gitu gimana ya, habis gitu kayak adem ayem gitu loh. Habis gitu hari demi hari kok saya merasakan enak ya gitu loh. Kayak merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita, terus akhirnya saya inisiatif untuk baca firman Tuhan. Waktu itu saya memang belum pernah baca firman ya saudara ya, jadi saya baca sebisa saya, mungkin saya nggak tahu urutannya, jadi saya baca Kejadian. Di Kejadian, habis gitu kok nggak selesai-selesai, muter aja di Kejadian. Akhirnya saya tanya Pak Gem, caranya baca firman ini gimana? Terus diajarin Pak Gem baca dari Perjanjian Baru. Oh iya, saya coba lagi Perjanjian Baru, kok ya nggak nyampe-nyampe saudara. Jadi di Matius itu muter terus gitu. Terus akhirnya ada temen sih waktu itu ya, ada temen ngajain, ayo kamu mau tak ikut Aba, ayo baca Alkitab. Akhirnya ya udah saya ikut, itu sehari 5 pasal waktu itu. Jadi lewat situ saya baca, akhirnya saya bisa melewati sampai 2 putaran. Terus akhirnya saya juga dulu pernah ngomong sama Pastor Yosua loh, ayo kita ngadakan, ayo baca Alkitab. Soalnya kan ini kan saya kok merasa bertumbuh, saya baca ini. Ya akhirnya di keluarga lah ini bikin ayo baca Alkitab. Waktu itu kan habis itu saya keluar dari Aba, saya gabung di sini sekali. Ko Andri ini tidak pernah baca Alkitab sebelumnya? Sebelumnya saya nggak pernah baca Alkitab sama sekali. KTP?
KTP Kristen. Katolik-Katolikan. Jadi Agama semua sudah pernah saya ikutin. oh gitu ya, tapi enggak pernah baca Alkitab? Enggak pernah sama sekali. Oke. Nah untuk pertama kali proses bagaimana memutuskan untuk membaca Alkitab, itu berat atau susah untuk membaca pertama kali, apalagi 1 pasal, 2 pasal, apalagi ikut Aba langsung 5 pasal. 5 pasal, Nah, iya. itu gimana? Itu belum pernah langsung 5 pasal, Pastor. Terus, Ya waktu itu sih ya agak deg-deg ya caranya, gimana kan harus lapor tiap Betul. hari. betul. Akhirnya tapi nggak tahu kok ya saya baca aja, awalnya ya berat ya. 1 hari, 2 hari sampai seminggu, akhirnya kok udah seminggu lepas itu kok udah enak gitu. Jadi udah kayak terbiasa baca, akhirnya ya baca terus. Pertanyaan saya pada saat membaca Alkitab, dosa-dosa lama ini masih berlanjut nggak? Contoh nih seperti rokok, ngerokok tuh rokok juga kan? Rokok, minum dan sebagainya, itu tetap berlanjut atau enggak? Oh sebelum baca Alkitab saya sudah berhenti Pastor. Waktu kapan hari yang Pastor Yosua ngajak saya 2013 itu ya, kok waktu buka BG Johnson ya pertama Johnson. kali ya. Itu kan saya waktu itu kan mau Natalan itu, kan buka BG Johnson itu 11 Januari 2013. Ya. Nah waktu itu saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini sudah harus saya kerjakan, harus saya lakukan, memang Tuhan izinkan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya minta tanda ke Tuhan memang waktu itu. Tapi itu minum saya sudah berhenti ya, sejak ada Alvaro minum saya sudah berhenti. Terus saya minta tanda Tuhan, Tuhan ini saya cuma 1, rokok ini yang enggak bisa lepas. Kalau memang Tuhan izinkan, memang saya sudah harus waktunya ya, saya sudah, Tuhan pun udah ngangkat saya toh dari gelap menjadi terang toh waktu itu. Terus saya sudah dikasih damai sejahtera itu, ya itu akhirnya saya dilepaskan dari rokok ini. Susah nggak Gu untuk proses melepas rokok? Karena kan banyak orang mengatakan bahwa kalau rokok itu kecanduan. Ya. Nah kalau mau berhenti cuma 1 hari, 2 hari, lanjut lagi. Berhenti 3 hari, lanjut lagi dan sebagainya. Ya kan, nah Ko Andre rokok udah berapa tahun? Saya ngerokok udah mulai SMP ya. Mulai SMP ya? SMP Gimana udah tuh, rokokan, SMP kelas 1 udah ngerokok, udah minuman keras waktu itu. Oke. Nah untuk proses lepasnya ini kan pasti ada kecanduan juga. Nah bagaimana mungkin bisa disaksikan? Waktu proses sebelum saya mau memutuskan berhenti rokok, saya sudah punya rencana berhenti rokok, cuma nggak bisa-bisa. Terus sejak saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya ini, pelayanan bantu saya, kasih tanda saya supaya rokok saya berhenti. Waktu itu, waktu di sini perayaan Natal di gereja sini Pastor, saya berangkat masih ngerokok, pulang sudah berhenti nggak rokokan. Oh gitu, jadi semua karena kasih karunia Tuhan Itu ya? kalau bukan Roh Kudus mungkin ya belum bisa lepas ya. Oke. Itu pun aja waktu saya berhenti rokok, saya kan waktu itu masih keliling keluar kota dan selalu bareng teman. Teman saya juga masih rokokan, tapi saya juga nggak ada rasa kepingin sedikit pun udah hilang kayaknya. Wah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Gitu teman-teman apa enggak ini ya, apa namanya? Loh kamu kok enggak ngerokok dan sebagainya. Wah, kalau waktu saya berhenti rokok, wah rokok melimpah. Waktu saya ngerokok gak ada yang kasih. Oh gitu ya? Waktu saya berhenti, waduh rokok melimpah. Memang godaan itu berat Iya, ya. kadang kita ambil lah kasih satpam aja. Satpamnya hotel waktu itu. Ya itu proses, ada lagi yang mau diceritakan untuk proses? Ya sejak saya mengenal Tuhan, saya merasakan damai sejahtera itu. Dan di saat saya terima damai sejahtera Oke. itu, proses Tuhan, sejak saya bertobat ya saudara ya, itu proses Tuhan tetap berjalan ya. Saya selalu diperhadapkan dengan persoalan, masalah, tapi saya yakin itu semua seizin Tuhan. Dan saya yakin setelah saya melewati setiap proses itu, saya tahu, oh Tuhan seperti gini ya. Jadi saya itu diperhadapkan dan saya ditunjukkan Tuhan itu tetap menyertai saya. Oke, nah firman Tuhan berkata seperti ini kok. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal kuberikan kepada engkau. Berarti kan pada saat kau bertobat bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Nah, proses-proses ini tetap ada kan Ko? Proses Untuk tetap ada. supaya mendewasakan setiap kita. Nah mungkin bisa ceritakan proses sedikit, mungkin entah itu setelah bertobat ya Ko ya. Setelah bertobat untuk bisa sampai sekarang ini mungkin bisa diceritakan sedikit. Saya setelah bertobat prosesnya banyak Pastor, masalahnya banyak. Oke. Tapi itu memang mendewasakan iman saya ya. Waktu itu sih proses ya lewat Alvaro ya, lewat Alvaro. Waktu itu dia lahir dan harus masuk inkubator. Terus habis itu ada masalah di mata.
Waktu masalah di mata saya bawa ke rumah sakit mata Undaan. Oke. Sama dokter situ udah divonis buta. Waktu situ memang hati saya langsung hilang toh, Tuhan tolong, saya langsung down. Terus dikasih tahu temen, disuruh bawa ke suatu dokter lagi di Bawean, di Wimbo, diperiksa Wimbo, nggak taunya dia katanya nggak apa-apa masih bisa dioperasi, cuma harus cepat. Akhirnya saya putuskan saya bawa ke Singapura waktu itu. Waktu saya bawa ke Singapura, saya bawa ke sana diperiksa, habis diperiksa terus dianjurkan dokter untuk cepat operasi. Jadi saya disuruh pulang, saya disuruh nyiapkan dananya, kalau sudah siap disuruh ngemail ke dokternya, nanti dipersiapkan segala sesuatunya di sana. Waktu saya sudah, awalnya sih saya masih cari uang ya, cari dananya ya, waktu itu jumlahnya memang enggak dikit ya, jumlahnya tinggi, waktu itu sebelum jumlah itu terkumpul, dokter yang di Singapura di email itu susah, dia bilang masih ada rapat di luar negeri, masih ada A, B, C, dan C, jadi masih susah dihubungin. Waktu sudah dana itu terkumpul, nggak tahu itu kok juga cepat sekali ya saya cari dana. Padahal waktu itu saya ada giro yang harus tak tuker aja, cuma jumlah sedikit aja susahnya minta ampun tukar giro. Nah ini kok dana terkumpul, kok tiba-tiba pagi ini udah terkumpul, udah saya tukarkan dolar lah, siangnya kok dokternya udah email sendiri dari Singapura. Jadi sudah disiapkan semua. Dan saya berangkat ke sana, nyampe di Singapura waktu Alvaro dioperasi, kok tiba-tiba itu, saya tetap ya waktu itu kan masih ikut Aba ya, baca firman itu tetap. Terus tiba-tiba diingatkan ya, buka Alkitab itu di Yohanes 9 pasal 1 sampai 3 ya. Waktu itu kok tiba-tiba saya diingatkan buka firman Tuhan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Dan di situ kan tertulis ini bukan dosa si anak, bukan dosa orang tua, dan bukan dosa siapa-siapa. Bahwa Tuhan mau menyatakan pekerjaannya melewat si anak ini. Jadi lewat situ langsung saya waktu itu agak tenang. Jadi saat nunggu itu kok tiba-tiba terlintas yaitu ayat di Yohanes itu. Padahal masih kecil ya Alvaro ya? Masih kecil waktu umur itu. Berapa? Itu masih 7 bulan ya. Masih 7 bulan? 7 bulan. Masih 7 bulan harus operasi? Iya. Oke. Dan itu Tuhan juga baik ya, Tuhan menyiapkan semua biayanya dan puji Tuhan saat ini anaknya juga ya aktivitasnya juga bagus. Ya itu saya tahu akhirnya kan saya ngerti oh mungkin Tuhan ya, Tuhan waktu itu kan saya baru bertobat. Saya dikasih berkat ini, saya meninggalkan Tuhan atau saya tetap setia sama Tuhan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati, tetapi kita akan masuk lebih dalam lagi kok, ya kan. Ko Andre dari yang dulunya seperti itu, ya kan, istilahnya itu bukan skala 10 sampai 0 lagi, udah minus gitu ya. Nakal, bahkan untuk istilahnya orang-orang nakal di luar sana kenal semua, ya, termasuk Pak siapa? Pak Khairul Anwar atau Tembel Edan, rupanya distributornya dia dulu. Nah lalu setelah itu diproses sebenarnya kita punya, mungkin Ko Andre punya kesempatan banyak untuk menyangkal, tetapi tetap maju. Nah saya percaya bahwa firman Allah berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Nah tetapi yang baru sudah datang tetap ada proses demi proses. Ya. Nah mungkin Ko Andre mau sharing kepada para pemirsa di YouTube bagaimana proses itu sekali lagi, ya kan, yang sekarang ini bagaimana Tuhan memulihkan keluarga, memulihkan ekonomi juga. Ya karena saya tahu bahwa ekonomi dulu sempat berantakan, nggak karu-karuan, hancur, ya kan, sampai nol, nge-grab ya Ko ya. Nge-grab dari pagi sampai malam, sampai malam ya kan, sehingga tidak ada waktu buat keluarga. Nah sekarang masih bisa ibadah dengan tenang, masih bisa keliling, justru juga masih bisa goes dengan tenang. Nah mungkin bisa di-sharingkan dikit Ko. Begini saudara ya, waktu itu memang sejak saya baca firman Tuhan, saya sudah mulai mengerti firman.
saya tetap diperhadapkan dengan persoalan masalah. Waktu itu saya sampai nge-Grab. Dulu saya itu ada kerja, cuma waktu itu otak saya jahat. Jadi saya kerja itu ya ada sikut kanan, sikut kiri, terus otak saya jahat, muter uang juga. Akhirnya saya tetap doa sama Tuhan, Tuhan saya ini sudah pelayanan, tapi otak saya ini masih jahat. Saya enggak mau gini terus Tuhan. Jadi kan saya percuma, saya kan sia-sia pelayanan saya. Jadi saya terus berdoa sama Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan, akhirnya suatu saat Tuhan melepaskan semuanya, terus masalah saya meledak, akhirnya saya dibikin sampai pilot ya, sampai bangkrut ya, minus ya akhirnya ya saudara ya. Saya sampai minus, akhirnya ya itu sudah kehilangan pekerjaan, tapi ya puji Tuhan ada sebagian yang waktu itu mobil saya jual, saya buat bayar utang sebagian ya saudara. Ya masih ada lagi yang utang, cuma saya belum bisa beresin. Akhirnya saya serahkan sama Tuhan. Waktu itu saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang sudah rencana Tuhan, saya cuma berserah. Saya berharap sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya dan Tuhan pasti selalu menyertai saya dan melindungi saya. Dan saya tetap, di saat saya diproses Tuhan, saya dibawa ke titik nol, saya tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dan waktu itu saya sampai udah kehilangan pekerjaan, waktu itu saya sampai nge-Grab ya. Saya sampai nge-Grab pastor, saya nge-Grab terus, awal-awal sih memang enak nge-Grab, cuma lama-kelamaan kok ini kok saya lihat ini kok kayaknya enggak prospek ya dibuat buat kehidupan itu enggak prospek, buat makan itu enggak prospek. Jadi tapi saya tetap nge-Grab. Terus lama-lama sama Tuhan dibikin kok agak susah ya. Saya sampai kadang belain bangun pagi jam 4, jam 5 saya udah keluar rumah. Jadi tiap nge-Grab saya pulang malam. Dulu waktu di gereja ada doa pagi ya saudara, jam 10 itu saya selalu hadir, datang doa jam 10 sampai jam 11. Terus saya habis doa jam 11 selesai, saya nyalain aplikasi di gereja, saya nge-Grab, dapat penumpang saya jalan. Sekali waktu, ya itu loh kadang manusia seperti ini ya saudara ya. Kita itu terlalu kalau udah mau bayar cicilan mobil kita dikejar uang. Jadi saya kadang, waduh nggak milih doa lah. Saya tinggalkan doa itu, nggak taunya putar-putar 1 jam itu nggak dapat penumpang. Akhirnya saya sadar, saya selalu doa selalu hadir. Terus habis itu dibawa terus sampai ke titik rendah waktu itu sama Tuhan, memang dibawa ke titik rendah sampai 0. Terus habis itu diperhadapkan dengan suatu proses lagi, yaitu singkat cerita itu yang waktu itu saya sudah nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Terus anak saya yang Elis itu harus masuk rumah sakit dengan biaya yang sangat besar. Tapi waktu itu saya yakin, saya percaya, dan saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tidak mengandalkan orang lain, saya tidak mengandalkan diri saya. Dan anak saya Elis itu harus masuk ke ICU dengan biaya 1 hari 4 juta, sedangkan uang saya cuma 3 juta. Tapi saya tetap, ya udah kalau memang harus dimasukkan NICU ya udah dimasukkan NICU. Dan waktu itu sampai berjalannya waktu, saya tetap berharap ya sama Tuhan saudara ya. Dan tiap minggu itu selalu ada tagihan dari rumah sakit. Dan tagihan itu juga enggak kecil, tagihannya besar. Awal-awal sih 17 juta, tapi saya tetap Tuhan pasti Tuhan sediakan lah. Waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan anak ini untuk hidup di dunia ya pasti Tuhan cukupi semuanya lah. Sampai kebutuhan rumah sakit Tuhan pasti cukupi. Dan saat ada tagihan rumah sakit, di situ selalu ada berkat Tuhan. Tapi juga itu enggak gini ya saudara ya, bukan kita selalu menjagakan seperti itu selalu ngepres banget dan selalu deg-degan. Dan di saat saya dapat tagihan dari rumah sakit,
besoknya itu selalu ada orang baru kenal gini ngobrol, tiba-tiba minta nomor rekening, saya ditransfer dengan jumlah yang besar dan jumlah itu selalu cukup ya, cukup untuk biaya yang tagihan minggu ini. Kalau nggak ada tagihan nggak ada yang transfer saudara. Terus waktu itu beberapa minggu lagi dapat tagihan ya tetap sesuai yang saya butuhkan. Ya ada aja orang yang transfer itu saudara. Dan sesudah itu dengan berjalannya waktu sampai pertengahan dan saya lagi-lagi sama Tuhan diperhadapkan dengan ketaatan dan kesetiaan. Di saat saya menerima berkat besar dan saya juga harus membayar rumah sakit dan di situ waktunya minggu pertama saya diperhadapkan dengan perpuluhan. Saya waktu itu langsung sadar, oh ya Tuhan, ya inilah saya diuji dalam ketaatan saya. Saya waktu itu dapat berkatnya 65 juta. 65 juta, 60 atau iya 60-an ya, dan harus bayar rumah sakit itu sekitar 50 lebih ya, 50 lebih Pastor. 50 lebih dan itu uang sisa 6,5 juta. 6,5 juta itu hari Sabtu ya. Dan minggu pertama dan saya sudah diperhadapkan dengan perpuluhan. Dan waktu itu hari Selasa saya tahu ini Senin harus ngambil obat. Selasa harus bayar rumah sakit lagi. Kan itu bayarnya tiap minggu, saya selalu ngutang, saya enggak deposit. Jadi tiap minggu saya harus, tapi waktu itu saya tetap taat, saya tahu Tuhan pasti nguji ketaatan saya. Jadi saya ambil yang 10%-nya 6 juta, saya buat perpuluhan. Saya cuma sisa uang 500, padahal Senin sama Selasa saya harus masih butuh uang lagi. Tapi saya percaya kok ini bukannya saya bayar perpuluhan untuk cari berkat, enggak ya saudara ya. Saya tahu Tuhan sudah menyediakan saya uang 60 juta. Kalau Tuhan enggak memberkati saya dari uang 60 juta ini, saya enggak mungkin bisa perpuluhan, saya enggak bisa persembahan. Kalau prinsip saya sejak saya bertobat saya seperti itu. Jadi apa yang sudah saya persembahkan mungkin ke gereja ya atau kemana, itu karena Tuhan sudah memberkati saya terlebih dahulu. Ya, jadi ini kesaksian yang luar biasa sekali. Nah, tapi yang dikatakan sama Ko Andre ini benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh tadi dikatakan ada yang transfer, gak ada uang dan sebagainya, lalu perpuluhan dan sebagainya. Itu benar. Kenapa? Karena saya saksinya. Ya, saya yang karena tahu sendiri. Temannya Pastor Yosua sendiri yang rumahnya Dharmosada Indah itu juga ada transfer saya dengan jumlah yang besar. Ya, karena kapan hari minta ini ya ASI donor ya. ASI Minta padahal, donor ASI. Padahal gak kenal itu. Gak kenal, saya ngobrol dengan dia. Kebetulan saya punya teman, saya coba ngobrol dan ya akhirnya sampai sekarang hubungan baik. Kemarin saya juga ketemu dengan teman saya tanya kabar, dia juga tanya kabarnya dan semuanya baik. Jadi yang disaksikan ini benar. Dan memang kadang Tuhan itu memberkati nggak masuk akal. Ya, karena itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada lagi sedikit mungkin? Oke. Lalu sejak saya terus dengan berjalannya waktu sampai Elis berusia besar, nggak taunya dia udah keluar rumah sakit yang sampai sekarang nggak pernah sakit sih. Berarti kan itu memang Tuhan saya diperhadapkan dengan situasi kondisi yang seperti itu, tapi kan saya ditunjukkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan selalu menyertai. Jadi saya itu nggak sampai punya rasa takut dan khawatir. Terus saya dengan berjalannya waktu saya baca firman terus, setiap saya baca di Matius, saya selalu yang tentang perceraian, saya selalu Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya enggak mau seperti gini. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya diproses lagi sama Tuhan, dibawa ke titik rendah. Akhirnya perkawinan saya yang kedua itu sama Tuhan dibikin bubar dengan cuma masalah sepele, yaitu masalah biaya, masalah perekonomian keluarga. Jadi saya sudah dibawa ke titik rendah, dari situ akhirnya saya dicerai sama yang istri saya yang kedua ya saudara, jangan ditiru ya saudara, tolong. Nah itu mungkin dari situ
Ya itu, saya dibawa ke tempat situ, dibawa ke rendah, itu nggak tahunya Tuhan punya rencana seperti itu, jadi nggak ada angin, nggak ada apa, itu padahal saya sudah pertama kali saya memulai pekerjaan saya yang baru. Ya. Akhirnya saya ditinggal kabur, anak-anak saya dibawa semua, yang 2. Ya udah saya waktu itu saya masih nggak terima, atau saya cari, akhirnya ya itu mungkin berapa hari ke depan, berapa hari, terus mungkin saya sadar, saya doa sama Tuhan, saya sadar oh mungkin ini udah rencana Tuhan. Jadi ya itu dibikin bubar, terus nggak lama kemudian padahalan waktu itu saya sudah berpisah dengan istri saya dan saya meninggalkan anak saya 3 itu sudah 9 tahun lebih. Tiba-tiba nggak ada apa kok diketemukan kembali, padahal saya di pikiran saya nggak ada sama sekali untuk kembali ke yang istri pertama. Mungkin kalau udah ditinggal ya udah saya sendiri. Yaitu mungkin udah jawaban Tuhan ya waktu saya baca firman. Jadi apa yang nggak berkenan di hadapan Tuhan diprotolin semua satu-satu saya. Jadi waktu itu sungguhan saudara saya sampai mau nangis. Tiap baca Matius itu saya selalu Tuhan ampuni saya Tuhan, saya selalu Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya enggak mau Tuhan sampai perzinahan Tuhan. Saya enggak mau seperti ini, kan situ sudah jelas ya. Jadi apa yang sudah dipersatukan Tuhan, jadi enggak bisa dipisahkan. Apalagi yang istri saya pertama masih hidup saudara. Jadi kan saya masih perzinahan ya saudara, mungkin kalau sudah enggak dipanggil Tuhan ya saya bebas. Tapi ya Tuhan itu memang baik saudara. Akhirnya rumah tangga saya dipulihkan, saya dipertemukan dengan anak-anak saya, 9 tahun saya nggak biayain, saya diketemukan itu, dan anak saya nggak ada yang dendam, mau terima saya, dan saya sangat bersyukur, dan saya dikumpulkan lagi, dan Alvaro tetap saya bawa. Ya, itu semua ya kasih karunia Tuhan ya saudara. Dan awalnya itu sebelum saya dikumpulkan dengan ketiga anak saya ini dan dikembalikan ke istri pertama itu Tuhan sudah menyediakan saya pekerjaan yang layak. Waktu itu saya ngubungin teman saya, waktu Grab sudah mulai sepi, saya sudah bawa titik nol, saya sudah ditinggalkan. Terus tiba-tiba padahal ini teman saya ini teman partner dugem ya saudara ya. Dulu partner dugem ini. Itu waktu saya berhenti dugem saya sudah nggak pernah hubungan sama dia pastor. Saya kalau udah berhenti saya nggak mau kumpul sama orang-orang itu lagi. Itu sudah lost kontak itu ya juga ada 6 tahun ya. 5 tahun. Iya 5 tahun Alvaro saya ya 5 tahun saya udah nggak hubungan. Kok tiba-tiba saya cari nomor handphonenya kok dikontak ketemu akhirnya saya calling. Bro ada gangdo apa? Ada kerjaan apa? Loh, kerjaan ya ada. Apa kamu mau keliling ta? Ayo kalau keliling ya saya nanti malam ketemu saya. Akhirnya saya ditunggu si San Antonio, Pakuan City. Kita ngobrol-ngobrol akhirnya besok saya ke gudang, saya ngambil contoh barang, disiapkan segala sesuatunya. Akhirnya saya kerja. Waktu itu saya kerja itu saya sambi, pastor. Saya keliling, kalau nggak keliling pulang saya nge-Grab. Waktu itu kan memang saya harus bayar kontrakan rumah, listrik, dan mobil. Dan waktu itu kerjanya saya sambi. Habis saya sambi, terus ada waktu itu bulan 2 ya. Tiba-tiba bulan 2 yang punya rumah telepon harus perpanjang kontrakan rumah. Waktu itu saya nggak ada dana, saya sudah bilang sama orangnya, Pak kalau saya bayar tiap bulan gimana? Misalnya saya kalau mengeluarkan uang sebesar itu saya belum ada. Akhirnya dijawab oke ya nggak apa-apa, jadi tiap bulan ya iya. Terus dapat 1 minggu ditelepon lagi, ini istri saya bilang katanya dia butuh uang untuk masukkan sekolah anak saya Pak, jadi minta tolong dibayar full, kalau enggak terpaksa saya saya kasihkan ke orang lain, saya kasih waktu 1 bulan. Dan akhirnya nggak lama kemudian saya bilang teman saya pinjam uang dan saya bisa membayar kontrakan rumah itu. Dan waktu itu saya juga bersyukur
Awalnya sih saya agak ketakutan ini, apalagi waktu itu Alvaro ada sama saya mau tinggal di mana. Terus akhirnya nggak taunya saya dikasih pinjam sama teman saya. Terus waktu totalan, waktu itu berapa bulan ya, terus saya mau bayar, terus dia bilang nggak usah, itu aku ngasih kamu kok. Jadi puji itu Tuhan. aku ngasih kamu kan, soalnya ya kita udah kenal lama, dulu kamu juga nggak pernah hitung-hitungan, ya udahlah kamu membutuhkan masa aku diem. Nah itu saya sangat juga bersyukur ya, itu kalau bukan Tuhan ya siapa lagi saudara. Saya percaya bahwa orang benar tidak akan dipermalukan. Iya. Oke. Mungkin karena waktu kita harus akhiri. Saya minta Ko Andre ada 1 atau 2 kata patah untuk seluruh jemaat. Ada dikit lagi ya, tambah dikit ya. Oh tambah dikit lagi. Ya, karena kesaksiannya Ko Andre ini banyak Bapak Ibu. Kalau di Peka, kalau kesaksian panjang memang. Enggak, yang ini ya inilah saudara ya, waktu itu memang saya sudah dipulihkan, waktu itu sama Tuhan ini ya dipulihkan pekerjaan juga. Habis dipulihkan pekerjaan, nggak taunya saya diketemukan dengan istri dan anak-anak saya kembali. Dan waktu saya diketemukan ini, pekerjaan saya sudah oke, penghasilan juga sudah oke. Jadi ya saya sama Tuhan sampai, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, berarti Tuhan itu saya dibawa terus disediakan dulu semuanya, terus baru diketemukan ini saudara. Meskipun masa pandemi gini masih oke kok. Masa pandemi awal waktu itu, waktu bulan 2 ya, waktu bulan 2 itu masa pandemi. Ya nanti gimana ya, saya memang waktu itu sih bulan 2 itu sempat nggak keliling, nggak kerja. Tapi ya nggak tahu ya kok nggak ada rasa takut sama khawatir sama sekali waktu itu pastor. Saya cuma gimana ya waktu itu ngomong, ini masa pandemi terus habis gitu orang-orang saya telepon nggak bisa, jangan keliling nggak bisa. Tapi waktu itu kok nggak tahu ya perasaan kok nggak ada rasa takut sama khawatir ya. Saya cuma gini, Tuhan dulu aja tolong saya, mosok gini aja Tuhan nggak tolong. Tuhan pasti tolong lah. Jadi waktu di masa pandemi ini, selama saya nganggur, saya iseng-iseng ngupload makanannya istri, sama kok tiba-tiba ada temen masang upload apa botol atau apa, kok saya coba pasang kok laku. Apa yang saya jual kok laku waktu itu. Tiap barang apapun yang dijual laku. Sampai hasilnya melebihi di saat saya keliling. Di dalam waktu 1 bulan itu saudara, waktu saya selama di rumah saya jual-jual itu. Nah itu semua saya jual laku. Dan sampai normal kembali saya keliling. Sejak saya sudah keliling normal, yang barang dulu saya jual, coba saya upload lagi, nggak ada yang tanya saudara. Jadi itu cuma di masa itu saja. Ya itulah kadang Tuhan itu mencukupi kita itu banyak cara. Jadi kita meskipun kita bukan pekerjaan yang banyak caranya Tuhan. Jadi selama pandemi ini ya saya nggak ada rasa khawatir sama takut ya Pastor. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Betul. Amin. Misalnya ya lewat damai sejahtera ini ya, jadi lewat damai sejahtera ini setiap persoalan masalah yang saya hadapin itu saya bisa menghadapi dengan tenang. Jadi saya selalu melihat Tuhan pasti tolong. Pokok pikiran saya cuma gitu, Tuhan pasti tolong lah. Amin. Tuhan nggak mungkin ninggalkan saya, perkara saya yang besar aja Tuhan sudah Amin. berperang maju melawan, berperang untuk saya kok. Udah kok? Jadi Lagi? Ayo. nanti aja ya, nanti aja. bersambung. Di next bersambung. Soalnya ya memang banyak sekali Pastor. Jadi apa yang Ya, saya saya rasakan tahu. ini, kasih karunia Tuhan yang saya rasakan ini memang banyak sekali. Ya, saya saksi hidupnya Ko Andre karena dari Ko Andre pertama kali pelayanan Ya. itu langsung bersama-sama dengan Iya. saya. Lalu proses juga bersama-sama dengan Iya. saya. Ya sampai bertemu juga bersama-sama dengan saya. Dan saya percaya kalau Ko Andre ditolong, setiap kita pasti ditolong. Betul. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kalau bisa tetap ya andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapin, persoalan apapun, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti ada kok. Memang proses itu ada, tapi kita jangan lari dari proses. Kita Amin. nikmatin aja proses Tuhan. Enak saudara, Tuhan luar biasa, deg-deg enak kok. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Ko Andre untuk kesaksiannya. terima kasih. Nanti next akan dilanjut lagi. Saya Siap. yakin ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Engkau sudah
tetapkan hamba-Mu Tuhan, Ko Andre yang untuk memberikan kesaksian hidup. Kami percaya kalau Ko Andre ditolong, setiap kami akan ditolong. Kami percaya kalau Ko Andre diberkati, setiap kami juga akan diberkati. Karena kami menyembah Allah yang hidup, satu-satunya Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ko Andre yang sebagai narasumber pada hari ini, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa saja yang dikerjakan menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dengan Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Firman Allah berkata bahwa engkau akan naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.